Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Menjelang 30 September setiap tahun itu selalu berulang-ulang isu mengenai jualan, mengenai isu PKI oleh sementara kalangan ya. Dan memang betul akhirnya terjadi lagi. Nah, ini ada catatan menarik dari Bro Yosef Herman Wenas, sebuah analisis intelijen. Beliau menulis, judulnya adalah Manuver Gatot, catatan untuk Andika Perkasa. Begini. Nah, sahabat, karena sudah mendekati tanggal 30 September, maka Gatot Nurmantio meluncurkan lagu lama dengan syair baru yang menjadi manuver khasnya, yaitu soal kebangkitan PKI. Sudah sejak masih menjadi Panglima TNI, dia gemar sekali menyanyikan lagu ini. Di bulan September tahun 2017 lalu, Gatot masih sebagai Panglima TNI. Dia menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk menonton film G30S PKI. Kalau Anda masih ingat saat itu, film yang diproduksi tahun 1984 ini untuk kepentingan propaganda Orde Baru tersebut sedang dalam kontroversi publik. Film ini dipandang one-sided pada heroisme sosok protagonis Soeharto. Jadi hanya his story atau cerita miliknya, bukan history atau sejarah ya, dalam menggambarkan peran Soekarno yang diselubungkan sebagai bagian dari sosok-sosok antagonisnya pada peristiwa berdarah di malam 30 September 1965 itu. Secara umum di garis politik nasionalis, termasuk Islam nasionalis, mengambil posisi perlu direvisi, entah bikin film baru atau apapun bentuknya. Nah, di garis politik Islam terutama yang radikal macam HRS dan para user yang memBO-kannya secara politik di booking online atau apa istilahnya ya, menganggap tidak perlu revisi. Jika Anda simpulkan sendiri, ini jadinya soal politik ideologis. Lagi-lagi, pada malam 29 September 2017, markas Korem 061 Surya Kencana di Bogor menggelar nobar film G30S PKI ini. Hujan turun dan Presiden Jokowi bermanuver secara elegan. Beliau tiba-tiba datang ikutan nobar dan tidak ada pemberitahuan apapun ke Mabes TNI. Nah, manuver Pak Jokowi ini membuat Panglima Gatot mendadak berdiri di garis offside, sehingga terpaksa dengan tergopoh-gopoh dia lari dari Jakarta ke Bogor untuk ikutan nobar. Nah, Pak Gatot tiba sangat terlambat saat Pak Jokowi sedang lesehan menikmati film bersama Danrem Kolonel Infantri Mirza Agus. Nah, sahabat, kalau Anda paham etika kehormatan militer dan protokoler kenegaraan, ini ibaratnya bagaikan muka Pak Jenderal Gatot saat itu sedang dilumuri, mohon maaf, tinja lah begitu ya. Sebab Presiden merasa tidak perlu didampingi level Panglima TNI yang notabene adalah tuan rumah, penggagas acara, dan yang juga seorang perwira bintang 4. Tetapi Pak Jokowi waktu itu lebih memilih didampingi level Danrem yang hanya punya 3 melati di pundaknya. Aneh tapi nyata, dan pasti nyelekit di hati Jenderal Gatot saat itu. Di kesempatan berikutnya, pada September 2018, Jenderal Gatot sudah pensiun. Akan tetapi masih menyanyikan lagu lama soal PKI ini. Syairnya, dia menantang Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kasat Jenderal Mulyono saat itu untuk menggelar nobar film pengkhianatan G30S PKI. Begitu juga di September 2019, lagunya sama dengan syair Panglima TNI dan Kasat pulang kampung saja kalau takut menyiarkan film G30S PKI di lingkungan TNI. Nah, di September 2020, Jenderal Gatot Purnawirawan sekarang masih mengungkit alasan dipecat Jokowi karena pemutaran film G30S PKI yang dia gagas di tahun 2017 itu. Sekarang sudah tahun 2021. Pada 26 September yang baru lalu, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio masih juga menyanyikan lagu yang sama dengan syair
PKI telah menyusup ke dalam tubuh TNI. Nah, menurut beliau, indikasinya adalah dihilangkannya patung-patung Maijen Soeharto, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution di Museum Kostrad. Jadi, TNI AD ikut dihantam oleh Gatot Nurmantio kali ini. Nah, sahabat, sejauh menyangkut Gatot Nurmantio, tidak ada yang aneh dengan lontaran-lontaran tuduhannya yang sudah menjadi bagian dari ideologi politiknya. Publik pun sudah mahfum lah dengan kelakuannya sejak peristiwa 212 di tahun 2016 lalu. Mereka sudah tahu kemana sebetulnya orientasi politik dari Pak Gatot Nurmantio. Yang menurut saya menarik, Joseph Herman Wenas mengatakan justru reaksi-reaksi di kalangan TNI itu sendiri. Sampai artikel ini ditulis, baru 2 petinggi militer yang menanggapi. Pertama, tanggapan datang dari tertuduh langsung, yaitu Pangkostrat, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman. Yang kedua, tanggapan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sahabat, Panglima TNI mengambil konstruksi humas lah yang bijaksana. Intinya, beliau tidak mau berpolemik terhadap tuduhan yang disampaikan Pak Gatot Nurmantio. Oleh karena itu, bukanlah kenyataan sebetulnya. Nah, kalimat dari Pak Hadi Cahyanto, Panglima TNI adalah begini. Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Dan sebenarnya, masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait. Marsikal Hadi bahkan tetap menempatkan Pak Gatot Nurmantio pada porsinya dengan mengatakan, anggap saja itu nasihat senior bagi prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar sejarah kelam tidak kembali terjadi. Sedangkan konstruksi humas Pangkostrat bernada tegas dan secara cerdas juga masuk ke dimensi religius. Begini kata-kata dari Letnan Jenderal Dudung. Seharusnya Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio selaku senior kami di TNI terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepada kami selaku Panglima Kostrat. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Institusi Kostrat sendiri melalui Kepala Penerangan Kolonel Infantri Haryan Tana SH pada tanggal 27 September 2021 langsung mengeluarkan klarifikasi soal kenapa patung ketiga tokoh penumpas PKI itu tidak berada lagi di tempatnya. Nah, silakan Anda cari sendiri di internet, ini gampang sekali. Yang sudah beredar luas juga. Karena faktanya berbeda jauh dari tuduhan bahwa ada anasir-anasir PKI di tubuh TNI AD yang menghilangkan patung-patung itu, sebagaimana diyakini Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Yang aneh menurut Joseph Herman Wenas ini adalah justru tidak terdengar ada komentar apapun dari Kasat Jenderal Andika Perkasa, yang notabene adalah atasan langsung Pangkostrat dalam aspek Kotama, pembinaan di lingkungan TNI AD. Diulang ya, jadi ada pernyataan dari sosok yang bukan sembarangan nih, yaitu mantan Panglima TNI yang juga seorang perwira bintang 4 dari Angkatan Darat, bahwa Angkatan Darat saat ini khususnya Kostrat sudah disusupi anasir-anasir PKI. Dan kasatnya diam saja. Nah, sahabat, tentu publik ingin tahu apakah dari aspek Kotama pembinaan yang menjadi tanggung jawab seorang kasat, Jenderal Andika Perkasa itu berhasil atau gagal dalam membina Kostrat. Kalau tuduhan Gatot salah, maka kasat berhasil. Kalau tuduhan Gatot benar, maka kasat gagal. Demikian kira-kira maksudnya. Kalau kasatnya diam saja, ya publik jadi susah menyimpulkan di mana posisi kasat.
Presiden Joko Widodo juga jadi ikutan susah juga menyimpulkannya. Tetapi beliau pasti memantau perkembangan ini. Pak Jokowi pasti mengobservasi reaksi-reaksi yang telah muncul dari kalangan TNI, yaitu dari Panglima TNI dan Pangkostrat. Nah, apakah di mata Presiden Joko Widodo diamnya Kasat ini sama dengan emas? Nah, jawabannya bisa diketahui melalui Supres atau Surat Presiden ke DPR RI terkait pergantian Panglima TNI dalam waktu kurang 2 bulan ini. Nah, kita tunggu saja ya. Demikian sahabat, catatan atau analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas terkait dengan manuver Pak Gatot dan catatan untuk Pak Andika Perkasa. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.